Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran terpadu, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang beranggotakan saya sendiri, Aris Kusnendar, ada Purkon Sidik, dan juga Rini Islamiati. Dan sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Ulpah yang telah memberikan waktunya untuk kelompok kami. Dan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah hadir dan menyimak. Langsung saja kami akan menyampaikan hasil makalah yang telah kelompok kami buat, yaitu tentang model pembelajaran fragmented. Langsung saja ke pembahasan. A. Pengertian. Model pembelajaran adalah suatu perencanaan atau suatu pola yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran di kelas atau pembelajaran dalam tutorial. Model mengajar bisa membantu guru mengarahkan siswa mendapatkan atau memperoleh informasi, ide, kemampuan, cara berpikir, dan mengekspresikan diri sendiri. Model pembelajaran terpadu tipe fragmented yaitu setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah-pisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan atau membantukan satu sama lainnya. Setiap mata pelajaran dipandang sebagai mata pelajaran kajian murni berdiri sendiri. Model ini berasal dari makna fragmented yaitu terbagi. Konsep terbagi dalam model ini bukan membagi disiplin ilmu pembelajaran dengan menggunakan model fragmented. Pendidik membangun konsep berdasarkan setiap disiplin ilmu dari matematika, ilmu pengetahuan, sosial, bahasa, dan seni. Model ini merupakan model tradisional yang memisahkan setiap disiplin ilmu. Pendekatan fragmented dilakukan untuk memadukan konsep-konsep dan kompetisi pada satu materi pelajaran. Tipe model pembelajaran fragmented atau terpisah merupakan tipe belajar mengajar suatu mata pelajaran yang utuh tanpa mengaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Memandang satu arah, fokus pada setiap mata pelajaran. Model pembelajaran terpadu tipe fragmented terdapat keterpaduan konsep dari setiap mata pelajaran. Tipe ini dapat membantu guru dalam memahami konsep dari setiap mata pelajaran, sehingga guru akan dapat lebih mudah dalam mengaitkan atau mengintegrasikan konsep-konsep antar mata pelajaran. Setiap mata pelajaran diajarkan oleh guru yang berbeda dan mungkin pula ruang yang berbeda. Setiap mata pelajaran memiliki ranahnya tersendiri dan tidak ada usaha untuk mempersatukannya. Setiap mata pelajaran berlangsung terpisah dengan perorganisasian dan cara mengajar yang berbeda dari setiap guru. Hal yang perlu diingat dari model fragmented ini adalah bahwa tidak ada usaha untuk menghubungkan antara satu disiplin ilmu dengan disiplin ilmu yang lainnya. Dalam prakteknya, model ini bisa terlihat dari cara guru mengajar di kelas yang mengelompokkan atau memisahkan pelajaran satu dengan yang lain. B. Karakteristik. Pembelajaran terpadu tipe fragmented memiliki beberapa karakteristik. Di antaranya, setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isi. Berikut karakteristik pembelajaran terpadu tipe fragmented. 1. Setiap mata pelajaran diajarkan secara terpisah. Model pembelajaran terpadu tipe fragmented merupakan tipe pembelajaran konvensional atau umumnya yang terpisah secara mata pelajaran. Mata pelajaran disampaikan guru dan dipelajari siswa secara terpisah tanpa ada usaha untuk menghubungkan kebermaknaan dan keterkaitan konsep pada mata pelajaran satu dengan yang lain. 2. Adanya keterpaduan konsep dari satu mata pelajaran yang disampaikan secara sistematis dan logis. Pengertian dalam tipe fragmented terjadi secara implisit di dalam satu disiplin ilmu tertentu atau intradisiplin. Di dalam mata pelajaran tersebut terdapat bagian-bagian atau bidang-bidang ilmu yang merupakan satu kesatuan dalam bidang ilmu tersebut. Bagian tersebut disampaikan secara
runtut sehingga membentuk keterpaduan utuh yang saling berkesinambungan antar bagian-bagian tersebut. 3. Materi yang diajarkan berpusat pada konten atau isi. Dalam pembelajaran tipe fragmented, guru dan siswa akan lebih terfokus dalam pembelajaran isi pada mata pelajaran tersebut. Dalam satu waktu, guru dan siswanya mempelajari satu mata pelajaran, sehingga dalam proses pembelajaran yang berlangsung, topik yang dibahas akan terfokus pada isi dari mata pelajaran tersebut. C. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran terpadu ide tipe fragmented menurut Fogarty tahun 2019. 1. Menjaga kemurnian bidang ilmu yang akan diajarkan sehingga tidak tercampur dengan ilmu yang lain. Kedua, guru dapat menyiapkan bahan ajar sesuai dengan bidang keahliannya dan dengan mudah menentukan ruang lingkup bahasan atau topik yang diprioritaskan dalam setiap pengajaran. 3. Siswa dapat memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam. 4. Siswa dapat mengimplementasikan hasil belajar dari bidang tersebut untuk dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun kekurangan pembelajaran terpadu tipe fragmented menurut Fogarty. 1. Guru mengalami kesulitan dalam mengaitkan topik dengan kehidupan sehari-hari. 2. Siswa tidak mampu membuat hubungan yang berkesinambungan antara macam bidang ilmu yang berbeda sehingga mereka tidak mampu membuat hubungan secara konsep dua mata pelajaran atau lebih yang berbeda. 3. Tipe ini memungkinkan terjadinya tumpang tindih pada konsep, keterampilan, dan sikap antara bidang studi yang dipelajari siswa. 4. Tidak efisien waktu karena mata pelajaran disajikan secara terpenggal-penggal. D. Langkah-langkah mengintegrasikan. Menurut Prabowo dalam Trianto, langkah-langkah pembelajaran terpadu model penggalan atau fragmented adalah sebagai berikut. 1. Tahap perencanaan meliputi A. Menentukan kompetensi dasar. B. Menentukan indikator menentukan tujuan pembelajaran. 2. Langkah-langkah yang ditempuh guru meliputi A. Menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai peserta didik atau materi prasyarat. B. Menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai peserta didik. C. Menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan. D. Menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan atau dibutuhkan. E. Menyampaikan pertanyaan kunci. 3. Tahap pelaksanaan meliputi A. Pengelolaan kelas dengan membagi kelas ke dalam beberapa kelompok. B. Kegiatan proses. C. Kegiatan pencatatan data. D. Diskusi secara klasikal. 4. Tahap evaluasi meliputi A. Evaluasi proses berupa ketepatan hasil pengamatan, ketepatan dalam menyusun alat dan bahan, ketetapan peserta didik saat menganalisis data. B. Evaluasi produk. Penguasaan peserta didik terdapat konsep-konsep atau materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. C. Evaluasi psikomotor. Kemampuan penguasaan peserta didik terhadap penggunaan alat ukur. E. Penerapan pembelajaran. Adapun aplikasi yang diterapkan seorang guru pada model pembelajaran fragmented antara lain sebagai berikut. 1. Seorang guru bahasa akan menugaskan muridnya untuk menonton berita sebagai pekerjaan rumah. Lalu murid akan lebih mengenal alur dari berita tersebut dan berkonsentrasi dengan baik pada saat mendengarkan berita tersebut. Kedua, guru matematika akan melakukan pemulaan pembelajaran dengan teorema agar murid dapat menguasai suatu bab dengan baik. Ketiga, guru IPS akan mendaftarkan topik-topik terkini yang terjadi pada masyarakat yang akan membantu siswa dalam penelitiannya. Yang keempat, seorang guru IPA akan menugaskan siswa untuk membaca sistem periodik unsur pada satu minggu agar siswa dapat menggali lebih dalam mengenai bab ini. Demikian yang dapat
kelompok kami sampaikan. Mohon maaf banyak kekurangan. Semoga bermanfaat khususnya untuk kelompok kami, umumnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.